Hai semuanya, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan mereview film yang berjudul Sendiri Memahami Kekasih di rumah produksi Identem, produsernya Winston sama William William sama Winston dari Identem. Terus sutradaranya Jihan Angga dan Agus Bramasti, Agus Mulyadi sebagai penulisnya. Walaupun Agus Mulyadi adalah sebagai penulis utama yang merubah dari yang memberikan banyak ruang untuk didiskusikan dalam cerita dari buku ke the film. Kekurangan dari bukunya sendiri yang diakui oleh Agus Mulyadi adalah buku ini tidak menceritakan secara lengkap tentang permasalahan Agus dan Kalis sendiri, tetapi lebih menekankan pada hanya buku ini yang bercerita aja, hingga Jihan Angga yang membeli buku di akal buku dan menyukai ceritanya dan dibikin film. Nah, di sana Jihan Angga, Agus Bramasti, Rizal Harun mengkonsep ulang ceritanya sesuai alur yang bisa diterima untuk sebuah cerita film. Nah, kalau ngomongin film, saya akan membicarakan kurangnya film ini. Kurangnya film ini ya durasi untuk 1,5 jam film menyenangkan itu rada berat, karena banyak film tuh berdurasi 2-2,5 jam, 3 jam. Sejak bumi manusia banyak film yang bernapas panjang. Harusnya film ini bisa dikembangkan menjadi 2 versi, baik seni memahami dengan baik dari sisi Kalis maupun Agus Mulyadi. Sifat film ini lebih menjelaskan Kalis dengan teman-temannya, baik di Solo maupun di Blora, mulai dari Rahayu yang menikah muda karena hamil di luar nikah, dan pemeran Francisca JKT48, ada Desi yang memiliki usaha ayam geprek, ada Wanti yang PKW. Tapi ya lebih daripada itu, kita akan melihat Yana juga, temannya Kalis yang menjadi tukar bercerita. Sifatnya juga kalau kita bedah lagi, Saras lebih kayak mencurahkan pengalaman negatifnya, Yana lebih ke common the positive quote, memberikan masukan positif, petikan positif yang membuat hubungan Kalis dan Agus lebih smooth. Dengan permasalahan yang ada, Kalis berada di tengah, di mana dia sedikit malah tak nyuh dengan posisinya Rahayu, tetapi juga bisa berdebat dan berpikiran lebih luas bersama Yana. Meskipun kalau kita rela-relan, tidak ada ruang buat Agus Mulyadi menceritakan bagaimana posisi dia dalam mendiskusikan hubungannya dengan Kalis. Walaupun kalau kita urutkan dari bagaimana video Mojo petikan dia berdiskusi, baik itu lewat si Ega Balboa, Mas Davi senior saya, Topi, Cik Prima. So sebenarnya Agus itu juga punya kegelisahan juga sama Kalis, tapi di film ini tidak dibahasakan. Tidak ada ruang yang lebih jelas menjelaskan Agus yang sedang gelisah dibandingin Kalis yang sedang gelisah. Film ini mendeliver bagaimana
seorang Kalis yang gelisah di antara dua pendapat, dua kejadian. Dia mencintai Agus, tapi ada kegelisahannya, khawatir sebagai Agus adalah cowok yang akan menunjukkan sikap negatifnya. Dan di samping itu Yana datang untuk memberikan positif dalam hubungan itu, sisi penilaian positif terhadap Agus. Nah, itu kita kunci di situ. Kekurangannya film ini adalah bagian posisi Agus. Kedua adalah yang saya kurang suka dari beberapa filmnya ini adalah usaha Rasti dan El Gibran itu cukup kuat. Rasti belajar bahasa Jawa, meskipun berusaha untuk menunjukkan sifat Kalis yang lebih cerewet, ceplas-ceplos. Tapi ya bagi orang yang orang luar Jawa, belajar bahasa Jawa, menghidupkan tokoh Jawa, mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi yang menjadi saya sayangkan sosok di Desi dan Ayu Maharani yang menjadi temannya Kalis, itu Fatima dan Wanti, itu hanya timbul di awal. Dia tidak masuk dalam pergolakan, padahal dia diceritakan dan hidup dalam cerita, baik itu di awal maupun di akhirnya saja. Nah, itu yang jadi kegelisahan. Terakhir ya, bagaimana Pututnya hidup di situ. Pututnya ya kepala suku Mojok, orang yang menginspirasi Agus Mulyadi. Tempat karya-karya Kalis salah satunya ada. Seingatku ya, dan sepamongku jarang sekali saya lihat foto ataupun video Pututnya yang berkulit hitam. Justru pemilihan Anang Batang, mungkin iya saya tahu Anang Batang sebagai seorang pemeran beberapa film, salah satu aktor teater juga seingatku ya, tapi ya sampai di situ aja. Nah, kalau berpikir lagi sih, film ini kekurangannya di situ saja. Kita sekarang balik ke kekuatan adalah ya seperti saya utarakan, keberhasilan dalam film ini adalah merangkum cerita. Karena ceritanya sepotong kalau di bukunya ceritanya penggalan dari kenangan Agus sama Kalis sebelum menikah, dan buku ini adalah salah satu apa sih kalau bukan ya, dia syarat untuk Agus untuk menikah, tetapi bukan jadi mas kawin. Hampir lupa saya ngomong itu. Jadi bagaimana ruang dari cerita penggalan kenangan itu, keuntungan dari Agus Bramanti adalah mengolah cerita itu menjadi lebih fresh. Jadi tidak terbebani harus sama plot terhadap buku, karena buku itu cuma menceritakan cerita yang tidak runut. Tetapi seingat Agus, seluas Agus menceritakan dan diterjemahkan. Jadi ruang untuk Gibran sama Effendi juga seakan lebih luas dalam menghidupkan sosok Kalis sama Agus. Selain Kalis dan Agus memiliki sebuah bukan memiliki sebuah ya, banyak videonya dalam bercerita, menceritakan sebuah topik, ngomongin sebuah topik, dan kekonyolan Agus Mulyadi ya cukup luas juga untuk diulang-ulang. Nah, kalau saranku ya yang paling penting atau bagiku penting ya,
harusnya film ini ada ruang untuk si Agus Mulyadi sendiri dan menceritakan kegelisahannya. Nggak mungkin Agus Kalis diceritakan kegelisahannya dalam mau berhubungan cinta dengan Agus Mulyadi. Tanpa Agus Mulyadi ada ruang kegelisahan dan ketidakkhawatirannya. Setahu karena si Agus hidup dalam gaya penulisan, selain konyolnya dia lebih luas menceritakan kemiskinannya. Tidak, sikap yang ada di dalam film ini adalah kunci. Tidak bisa membahagiakan Kalis, itu harusnya bisa hidup harusnya ada ruangan dan seni memahami kekasih kedua yang lebih menceritakan Agus, di mana mungkin sosok-sosok yang harusnya Desi JKT48 bisa menjadi Prima ataupun siapa dia menjadi Ega Balboa, si Taufik ataupun si Dafri yang sebenarnya juga jadi tempat curhatan Agus dan menjadi sebuah cerita lucu di bagian Kromojo sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka, silahkan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus di komentar. Akhir kata, terima kasih.